Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, syukur alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran SKI yang bab kedua. Bab yang ke-1 kemarin saya tidak bisa menyampaikan dengan media rekaman seperti ini karena sebelumnya saya bermaksud memberikan materi lewat voice atau rekaman suara, tetapi ternyata setelah rekaman itu selesai saya akan bagikan ke anak-anak, ternyata tidak bisa terkirim karena dimensinya terlalu besar, padahal sudah diperkecil tapi tetap tidak bisa. Akhirnya saya minta bantuan kepada tim audiovisual dari MTS Negeri 1 Kudus untuk merekam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Dimas dan kawan-kawan yang telah meluangkan waktu untuk memberi kesempatan kepada saya menyampaikan materi pembelajaran lewat media ini. Anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian dengan keluarga tetap dalam keadaan sehat afiat tanpa kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, belum bisa bertatap muka ya. Sebetulnya Pak Hasim juga sudah sangat rindu untuk menyampaikan materi lewat tatap muka, tetapi berhubung situasinya belum memungkinkan, maka pembelajaran daring ini saya sampaikan melalui media rekaman audio visual. Kita akan mempelajari tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia, bab yang kedua ini. Sebelum kita mulai, silahkan kalian membuka buku paket yang sudah kalian beli itu di halaman 18 sampai 25. Materi bab 2 ini untuk 2 kali pertemuan anak-anak, yaitu minggu keempat bulan Agustus dan minggu pertama bulan September. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu satu, memahami bahwa nilai Islam mampu memperkuat persatuan dan kesatuan serta cinta kepada tanah air. Yang kedua, bersikap toleran dan saling menghargai ketika berbeda pendapat. Yang ketiga, menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang keempat, merangkum informasi tentang kerajaan Islam di Jawa. Anak-anakku sekalian, kerajaan Islam di Indonesia merupakan bentuk islamisasi secara politik. Kemarin kalian sudah saya terangkan tentang berbagai macam saluran islamisasi. Ada perdagangan, ada perkawinan, ada pengajaran, juga ada politik dan seni budaya ya. Nah, kerajaan Islam di Indonesia ini merupakan bentuk islamisasi secara politik.
Dan kemunculannya atau sejarah latar belakang berdirinya kerajaan Islam di Indonesia itu bermacam-macam, yaitu peralihan dari kerajaan sebelumnya setelah adanya dakwah Islam. Artinya kerajaan itu sebelumnya bukan kerajaan Islam, tapi karena setelah ada dakwah Islam, rajanya itu memeluk agama Islam dan pejabat-pejabatnya juga memeluk agama Islam. Akhirnya rakyatnya juga ikut memeluk agama Islam, sehingga kerajaan tersebut kemudian menjadi kerajaan Islam. Kemudian ada yang murni didirikan oleh umat Islam. Kemudian ada juga yang pembentukannya itu merupakan hasil konversi atau peralihan dan penggabungan dari dua kerajaan atau lebih. Kerajaan Islam di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, ada yang berskala besar dan ada yang berskala kecil. Meskipun demikian, sumber asalnya tetap dari satu kerajaan, yaitu Samodra Pasai yang ada di wilayah Aceh, Sumatera. Adanya kerajaan-kerajaan Islam ini, agama Islam menjadi tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Kita mulai dari kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama yaitu Kerajaan Samodra Pasai. Samodra Pasai ini dikenal sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yang diperkirakan kemunculannya itu pada pertengahan abad ke-13. Abad ke-13 itu tahun antara 1201 sampai dengan 1300, itu disebut abad ke-13. Nah, kemunculan Samodra Pasai ini sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh ulama-ulama Muslim yang sekaligus juga pedagang sejak abad ke-7 Masehi. Raja pertamanya atau sultan pertamanya bernama Malik As-Saleh. Sebelumnya ia bernama Merah Silu. Jadi ini asli dari Aceh. Keberadaan kerajaan ini bersumber dari beberapa fakta, antara lain penemuan batu nisan. Ya, kalau dalam bahasa Jawa batu nisan itu disebut patok, patok kuburan. Batu nisan yang menerangkan, jadi di batu nisan itu ada tulisannya, ya, menerangkan bahwa raja pertama Samodra Pasai itu bernama Malik As-Saleh. Meninggal pada tahun 696 Hijriah atau bertepatan dengan 1297 Masehi. Kemudian ada hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian berita dari Cina, catatan Ibnu Battuta, dan catatan dari Tom Pius. Ya. Ini yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan fakta yang menjelaskan tentang adanya kerajaan Samodra Pasai. Yaitu tadi itu batu nisan, kemudian ada hikayat Raja Pasai, berita dari Cina, catatan Ibnu Battuta, dan catatan Tom Pius. Ya, ingat-ingat ini. Ya.
fakta-fakta ini kalian harus ingat. Kemudian pada tahun 1521 kerajaan Samudra Pasai ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama 3 tahun. Jadi setelah ditaklukkan, Portugis ini menduduki kerajaan itu selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1524 Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Ali Mughayat Shah merebut kerajaan ini dan mengusir orang-orang Portugis. Nah, Samudra Pasai kemudian berada di bawah kepemimpinan Kesultanan Islam Aceh yang berpusat di Banda Aceh Darussalam. Ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini setelah direbut oleh Portugis berhasil dikuasai kembali oleh masyarakat Aceh di bawah kepemimpinan kerajaan Aceh Darussalam. Di bidang perekonomian, Samudra Pasai ini bertumpu pada perniagaan atau perdagangan dan pelayaran. Sumber pendapatan utamanya berasal dari pajak. Setiap kapal yang membawa barang-barang dari barat ini dikenakan pajak. Kalau tidak salah pajaknya itu 6% dari barang dagangan yang dibawa oleh kapal tersebut. Samudra Pasai juga memiliki mata uang drama, ya, namanya drama atau dirham. Ya. Adanya mata uang ini membuktikan bahwa pada saat itu Samudra Pasai merupakan kerajaan yang makmur. Bisa kalian bayangkan ya, sebuah kerajaan punya mata uang sendiri. Di bidang perkembangan Islam, Istana Kesultanan menjalankan beberapa peran penting, seperti menjadi pusat berkumpulnya para ulama dari berbagai negeri Islam. Kemudian menjadi pusat studi Islam, dan yang ketiga menjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini Kesultanan Samudra Pasai pada saat itu. Mayoritas masyarakat Samudra Pasai mengikuti mazhab Syafi'i. Kalian tentu masih ingat di mata pelajaran SKI kelas 8 itu di bidang syariah fikih itu ada 4 madhab yang terkenal, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, mayoritas masyarakat Samudra Pasai ini mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya Samudra Pasai juga mengembangkan Islam ke luar Sumatera, khususnya ke Jawa, dengan cara mengirimkan mubalek-mubalek terbaiknya untuk berdakwah. Nah, ini saya anggap sebagai cara efektif untuk menyebarkan Islam ke luar Sumatera dengan cara mengirimkan mubalek-mubalek. Lalu kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang kemudian hari bergelar Ali Mughayat Shah. Beliau memimpin pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Kelahiran kerajaan ini menjadi penting karena mundurnya kerajaan Samudra Pasai dan berkembangnya kerajaan Malaka. Masa kepemimpinan Ali Mughayat Shah relatif singkat, tetapi dia berhasil membangun kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar dan kokoh. Ali Mughayat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri, yaitu
mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, bersikap waspada terhadap negara kolonial barat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar, dan yang terakhir menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan Nusantara. Di bidang perekonomian, Kerajaan Aceh Darussalam ini berkembang dengan pesat juga, yaitu mampu menguasai daerah pantai barat dan timur Sumatera. Aceh Darussalam juga menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam dan hasil pertanian. Sumber daya alamnya itu seperti emas, perak, timah, kemudian sumber pertaniannya berupa beras dan rempah-rempah. Di bidang perkembangan Islam, karena Aceh Darussalam ini ramai dikunjungi pedagang Muslim, maka terjadilah asimilasi, pembauran, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Nah, dalam kehidupan sosial ini terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran Islam. Sekitar abad ke-16 dan 17 terdapat 4 orang ahli tasawuf di Aceh yang bernama Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan yang terakhir Abdurrauf Singkil. Keempat ulama ini sangat berpengaruh di Aceh dan di wilayah lainnya di Nusantara. Aceh Darussalam ini mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda dan sesudahnya mengalami kemunduran akibat pertikaian antara golongan Teku atau bangsawan dan Tengku atau ulama. Nah, jadi di Aceh itu ada Teku dan Tengku ya. Jadi kalian harus bisa membedakan, kalau Teku itu bangsawan, kalau Tengku itu ulama. Nah, di Aceh ini golongan Teku dan Tengku ini saling bertikai. Juga ada unsur lain, yaitu aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah, jadi Teku bertikai dengan Tengku, aliran Ahlussunnah wal Jamaah bertikai dengan aliran Syiah. Nah, ini yang menjadi sebab kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini cerita ini banyak mengandung pelajaran anak-anak ya, banyak mengandung ibrah ya. Jadi pertikaian itu selalu membawa perpecahan ya. Makanya ini tidak boleh terjadi. Kita sebagai bangsa dari negara kita yang tercinta yaitu Indonesia, nah kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai terjadi perpecahan. Apalagi negara Indonesia ini negara yang sangat besar ya, dengan puluhan ribu pulau ya, dan penduduknya ratusan juta. Itu harus kita jaga, jangan sampai terpecah dan merusak persatuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara ini berasal dari Sriwijaya. Sriwijaya itu kerajaan Siwa Buddha atau Hindu yang berada di daerah Sumatera bagian selatan, tepatnya itu di Palembang ya.
Nah, Parameswara itu berasal dari Sriwijaya itu dan merupakan putra Raja Samagi. Jadi Sriwijaya itu pernah dipimpin oleh seorang raja namanya Samagi, dan Parameswara itu adalah putra dari Samagi ini. Jadi sebetulnya Parameswara itu calon raja, pangeran. Saat itu ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera ini runtuh akibat diserang oleh Majapahit. Di awal pemerintahannya, Parameswara berhasil mengembangkan pertanian dengan komoditas beras, tebu, pisang, dan rempah-rempah, dan pengolahan sumber daya alam. Nah, atas keberhasilannya ini, Malaka menjadi kerajaan maritim yang besar dan pusat perdagangan internasional. Jadi pada masa Parameswara itu, dalam waktu yang singkat, kerajaan Malaka itu bisa besar, bisa berkembang menjadi kerajaan yang besar dan menjadi pusat perdagangan internasional. Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Nah, lambat laun agama ini mulai menyebar di Malaka dan Parameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414. Lalu Islam menjadi agama resmi kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang memeluk agama Islam. Jadi sedikit mengulang materi bab 1 kemarin anak-anak. Jadi di Sumatera bagian utara, yaitu tepatnya itu di pantai timur Sumatera bagian utara, itu ada pelabuhan besar yang menjadi pusat berlabuhnya kapal-kapal pedagang muslim di seluruh dunia, yaitu Pelabuhan Pasai pada waktu itu. Nah, kemudian setelah ada kerajaan Malaka ini mendirikan bandar juga, ya, karena Malaka dengan Samudra Pasai itu hanya dipisahkan oleh sebuah selat, ya, yaitu laut yang memisahkan antara dua pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Malaka, ya, daratan Malaka. Makanya selat ini dinamakan Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka ini kerajaan Malaka membangun bandar yang cukup besar, sehingga kapal-kapal yang semula itu berlabuh di Pasai itu bisa beralih ke bandar Malaka. Nah, makanya Malaka ini kemudian menjadi besar, menjadi ramai dan besar. Nah, karena kapal-kapalnya yang semula di Pasai beralih ke bandar Malaka. Nah, itu sedikit tambahan yang mengapa kerajaan Malaka ini bisa tumbuh besar dan menjadi pusat perdagangan internasional. Peran penting kerajaan Malaka di bidang pengembangan Islam adalah Malaka menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, yaitu antara tahun 1459 sampai 1477. Jadi cukup lama. Kebesaran Malaka berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk Islam. Nah, hal ini mempercepat proses penyebaran Islam. Nah, maka dilakukanlah perkawinan antar keluarga.
Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa, dan selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Dari Malaka, Islam kemudian tersebar ke Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao. Mindanao itu daerah di Filipina Selatan. Demikian tadi kerajaan Islam di Sumatera. Kita lanjutkan kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Pusat pemerintahannya ada di Bintoro Demak. Semula Demak ini bernama Glagahwangi, yaitu sebuah desa di sebelah selatan Jepara, pemberian dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit yang terakhir, kepada putranya yang bernama Raden Fatah. Jadi Raden Fatah ini putra dari Brawijaya V. Kebetulan tadi malam Pak Aslim ziarah ke makam Raden Fatah, yaitu makam yang terletak di sebelah barat masjid ya, atau di belakang Masjid Agung Demak. Tahun 1478 kerajaan Majapahit runtuh. Peristiwa ini ditandai dengan Condro Sengkolo yang berbunyi sirna ilang kertaning bumi. Condro Sengkolo itu penanda. Nah, penanda biasanya berisi lambang-lambang. Nah, lambang-lambang itu dibaca berbunyi sirna ilang kertaning bumi. Nah, itu artinya tahun 1400 Saka. Saka itu kalender kuno ya. Atau kalau di Masehi itu menjadi 1478. Jadi sirna ilang kertaning bumi itu artinya sama dengan 1478 Masehi. Setelah Majapahit runtuh, Sunan Ampel menyarankan Raden Fatah untuk membuat pemerintahan sendiri, dan atas persetujuan dari anggota Wali Songo, maka berdirilah Kerajaan Demak pada tahun 1500 Masehi. Raden Fatah diangkat menjadi raja yang pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Menurut sumber lain, Sunan Ampel memberi nama kepada Raden Fatah Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Ya. Kalau anak-anak berziarah ke makamnya Raden Fatah, ya itu di situ tulisan ada namanya Raden Abdul Fatah. Di bawahnya itu ada tambahannya Sayyidin Panotogomo. Setelah Raden Fatah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Pati Unus. Pati Unus ini pernah memimpin penyerangan kepada Portugis untuk membantu Malaka. Malaka itu terletak di sebelah utara, Demak berada di sebelah selatan. Nah, ketika Pati Unus ini membantu Malaka menyerang Portugis, pada saat itu Pati Unus dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Nah, artinya pangeran itu anak raja yang menyeberang ke utara menuju ke Malaka. Pati Unus ini memerintah tidak lama, ia gugur di medan pertempuran ketika melawan Portugis di Malaka. Dan sebab dia tidak memiliki keturunan,
maka kepemimpinannya dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Trenggono. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada masa Trenggono ini. Hampir seluruh wilayah Jawa dikuasai oleh Kerajaan Demak dan agama Islam berkembang di seluruh tanah Jawa. Di bidang perkembangan Islam, Kerajaan Demak berhasil mengambil alih peran Kerajaan Malaka yang menjadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Jadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara itu yang semula di Malaka, karena Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka Demak ini mengambil alih pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Setelah Sultan Trenggono wafat, Kerajaan Demak mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang yang pada saat itu menjadi Adipati Jipang dengan Prawoto, anak Sultan Trenggono. Prawoto dibunuh oleh tentara Arya Penangsang. Arya Penangsang juga membunuh Sultan Hadirin, yaitu seorang Adipati Jepara yang juga menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir, Adipati Pajang yang juga menantu Trenggono, menuntut balas atas kematian Prawoto dan Hadirin, sehingga akhirnya terjadilah pertempuran antara Joko Tingkir melawan Arya Penangsang. Dengan dibantu oleh Ki Ageng Pemanan dan Ki Ageng Penjawi, akhirnya Joko Tingkir berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Atas kemenangan ini, Joko Tingkir menghadiahkan wilayah hutan Mentaok kepada Ki Ageng Pemanan dan wilayah Pati kepada Ki Ageng Penjawi. Joko Tingkir akhirnya menjadi penguasa Kerajaan Demak dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Kebetulan setengah bulan yang lalu Pak Aslim juga sempat berziarah ke makamnya Sultan Hadiwijaya yang berada di Sragen dekat Solo. Kita lanjutkan kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Mataram. Hutan Mentaok, tadi masih ingat ya, hutan Mentaok itu hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanan. Nah, hutan Mentaok ini berhasil dibangun oleh Ki Ageng Pemanan menjadi daerah yang ramai dan menyaingi Kerajaan Pajang. Setelah Ki Ageng Pemanan wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sutawijaya atau Sutowijoyo, dan ia mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Kerajaan Pajang dikuasai oleh Sutowijoyo, digabungkan menjadi satu dan bernama Kerajaan Mataram. Jadi kalian kira-kira bisa menyimpulkan ya latar belakang kerajaan berdirinya Kerajaan Mataram. Silakan itu nanti dianalisis. Sutowijaya memerintah tahun 1575 sampai 1601. Kemudian diteruskan oleh anak keturunannya, dan dalam perjalanannya itu Kerajaan Mataram mengalami pasang surut. Ya. Hal itu diakibatkan adanya campur tangan VOC Belanda di dalam sistem pemerintahan di kerajaan. Kerajaan Mataram mengalami keemasan pada saat diperintah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat memerintah, Sultan Agung berhasil membangun Kerajaan Mataram menjadi kokoh, aman, dan makmur. Beliau mencurahkan perhatiannya pada bidang politik, militer, ekonomi, dan kebudayaan.
Sultan Agung berusaha memadukan kebudayaan Indonesia asli, yaitu Jawa, dengan Hindu dan Islam. Usaha-usaha tersebut antara lain adanya pelaksanaan grebek yang disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak itu dikenal dengan istilah grebek Syawal dan grebek Maulud. Sebentar lagi ini bulan Maulud. Kalau anak-anak ada kesempatan, silakan datang ke Yogyakarta menyaksikan grebek Maulud ini. Kemudian pembuatan tahun Saka. Tahun Saka itu kalender Islam Jawa. Dan mengarang kitab filsafat yang berjudul Sastra Gending. Setelah Sultan Agung wafat, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran akibat campur tangan VOC Belanda. Dan akhirnya Kerajaan Mataram ini terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Iman-iman ini ya, kerajaan besar ya, karena ada politik adu domba dari VOC Belanda. Mataram ini terpecah menjadi 4 kerajaan yang kecil-kecil. Kita lanjutkan kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Jawa Barat. Pendirinya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pada tahun 1525 Masehi. Setelah kerajaan cukup kokoh, pada tahun 1552 Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon. Lalu diangkatlah putranya yang bernama Hasanuddin sebagai raja. Jadi Hasanuddin ini raja kedua dari Kerajaan Banten setelah menggantikan ayahnya. Karena ayahnya pindah ke Cirebon. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Maulana Yusuf antara lain mendirikan Masjid Agung Banten, membangun perbentengan yang kuat, memperluas perkampungan dan persawahan, mengusahakan irigasi dan bendungan-bendungan, serta menaklukkan Raja Pakuan, benteng terakhir kerajaan Hindu di Jawa Barat pada tahun 1579 Masehi. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut Kesultanan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Jadi kalau sampai di sini anak-anak bisa memahami ya, bahwa sebuah kerajaan yang sudah saya ceritakan dari awal sampai ini, semuanya itu kerajaan-kerajaan yang bersifat maritim, ya, kelautan. Yang menjadi sebab kerajaan itu menjadi besar tidak lain adalah bandar atau pelabuhan. Berikutnya adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama yaitu kerajaan Goa Talu. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan, di antaranya Goa, Talu, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan atau persatuan sesuai pilihannya masing-masing.
Mestinya ya butuh kecocokan supaya terjadi persekutuan. Kerajaan Goa dan Talo menyatu. Nah, Goa dan Talo ini merasa cocok, maka mereka bersekutu menyatu pada tahun 1528. Lalu lahirlah kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Jadi Kerajaan Makassar itu hasil dari persekutuan antara Kerajaan Goa dan Talo. Dan Makassar menjadi ibu kota dari Kerajaan Goa ini. Dakwah Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Re Bandang dari Sumatera, sehingga pada abad ke-17 Islam berkembang pesat dan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Raja Makassar yang pertama memeluk Islam bernama Karaeng Matoaya, dari Raja Goa. Setelah memeluk Islam, dia bergelar Sultan Alauddin. Sultan Alauddin dan memerintah Makassar pada tahun 1593 sampai 1639. Nah, dia dibantu oleh Daeng Manrabia, Raja Talo, yang berperan sebagai mangku bumi. Ya. Mangku bumi itu padha karo Perdana Menteri, ya, yang bergelar Sultan Abdullah. Ya. Kalau rajanya itu bergelar Sultan Alauddin, lalu mangku buminya atau Perdana Menterinya bergelar Sultan Abdullah dari Kerajaan Talo. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar ini sebagai kerajaan maritim dan berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Raja Malik As-Said. Raja berikutnya setelah Sultan Alauddin. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya daerah kekuasaan Makassar yang luas tersebut, maka seluruh perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Dulu itu di uang berapa ya, 50 apa 5.000 atau berapa, itu ada gambar pahlawan Sultan Hasanuddin. Itu kerajaan Raja Makassar yang membawa Makassar itu terkenal di seluruh dunia. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada monopoli asing. Oleh karena itu, dia menentang kehadiran dan monopoli VOC Belanda yang berkuasa di Ambon. Itulah sebabnya hubungan antara Batavia itu nama Jakarta zaman dulu, dengan Ambon terhalang oleh Kerajaan Makassar. Akibatnya timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC dan menyebabkan terjadinya peperangan di daerah Maluku. Nah, upaya Belanda ini untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar dilakukan melalui politik adu domba, itu antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Nah, karena Bone itu sebetulnya masuk di dalam kekuasaan Makassar. Raja Bone yang bernama Arupalaka yang merasa dijajah atau terjajah oleh Makassar meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari Kerajaan Makassar. Nah, sebagai imbalannya Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Nah, akibat persekutuan antara Arupalaka dengan Belanda,
Akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Secara terpaksa kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dan menandatangani sebuah perjanjian Bungaya, namanya perjanjian Bungaya. Dinamakan perjanjian Bungaya karena perjanjian itu terjadi di sebuah daerah yang namanya Bungaya pada tahun 1667. Nah, isi dari perjanjian itu sangat merugikan kerajaan Makassar. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengarahkan pasukannya secara besar-besaran. Setelah perjanjian itu dinilai sangat merugikan Makassar, maka peperangan sudah tidak bisa dihindari lagi. Maka terjadilah perang antara rakyat Makassar dengan Belanda. Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Belanda dapat menguasai sepenuhnya kerajaan Makassar dan Makassar mengalami kehancurannya. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, Belanda bisa menguasai karena Belanda memiliki senjata yang lengkap. Nah, sementara rakyat Makassar ini hanya bersenjatakan senjata-senjata tajam ya, seperti bilah, parang, keris dan sebagainya. Kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian. Jumlah pulaunya ratusan dan merupakan pulau yang bergunung-gunung serta tanahnya subur diliputi oleh hutan rimba. Daerah Maluku terkenal sebagai penghasil cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan komoditi perdagangan yang terkenal pada masa itu, sehingga pada abad ke-12 ketika permintaan akan rempah-rempah sangat meningkat, maka masyarakat Maluku mulai mengusahakan perkebunan dan tidak hanya mengandalkan dari hasil hutan. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh para mubalek dari Jawa. Ya, salah satunya yang bernama Maulana Hussein dari Jawa Timur. Beliau ini sangat aktif menyebarkan Islam di Maluku, sehingga pada abad ke-15 Islam sudah berkembang pesat di Maluku. Dengan berkembangnya ajaran Islam di Kepulauan Maluku, maka rakyat Maluku baik dari kalangan atas atau rakyat umum, rakyat awam, banyak yang memeluk Islam. Raja Ternate yaitu Sultan Marhum dan putra mahkotanya yang bernama Sultan Zainal Abidin pernah belajar di pesantren Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur pada abad ke-15, 15-16 ya. Dengan demikian akhirnya di Maluku banyak berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Dari sekian banyak kerajaan Islam di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan Islam yang cukup menonjol peranannya, bahkan saling bersaing untuk merebutkan hegemoni. Hegemoni itu pengaruh politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, untuk menguji pemahaman dan wawasan kalian, maka kalian saya tugaskan untuk mengerjakan soal-soal. Dan soal-soal ini ditulis pada kertas folio, lalu seperti biasanya dikumpulkan ke Pak Aslim. Nah, pengumpulannya itu mulai 10 September, selambat-lambatnya tanggal 15 September. Bagi yang rumahnya jauh, silahkan dikirim lewat pos ya, tapi jangan terlambat ya. Soal-soal ini kalian pahami sungguh-sungguh, kemudian dijawab yang teliti supaya nanti
nilainya tidak jeblok ya. Kalau sampai nanti ada nilai jeblok ya kalian harus mengulang remedi ya. Nah KKM-nya itu 80, jadi kalian harus betul-betul hati-hati dan setiti. Soal yang pertama, jelaskan nilai-nilai Islam. Apakah nilai-nilai Islam apakah yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air? Nah, yang kedua, bagaimana cara menerapkan sikap toleran jika kalian berbeda pendapat dengan teman-teman kalian? Kemudian yang ketiga, jelaskan perkembangan kerajaan Islam di Sumatera dan perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, jelaskan perkembangan kerajaan Islam di Jawa dan perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang kelima, jelaskan perkembangan kerajaan Islam di Sulawesi dan perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi materi bab 2 yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Silahkan kalian ulang-ulang lagi ya. Kalian putar lagi video ini sambil kalian memahami ya. Dan kalau di antara kalian ada yang masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, silahkan kalian telepon WA ya. Jangan WA, jangan ditulis pesannya itu. Pak, bagaimana? Dimaksud ini apa? Jangan ditulis. Nah, kalau ditulis itu nanti saya jawabnya pegel ya. Karena mungkin WA yang masuk ke HP saya itu tidak cuma 1, 2, 3, puluhan bahkan ratusan. Jadi untuk efektifnya kalian telepon saja. Saya siap sewaktu-waktu ya, tetap dalam jam kerja ya, jam 8.00 sampai jam 17 sore ya. Nah, anak-anak sekalian, akhirnya saya cukupkan sekian materi yang kedua ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di materi yang ketiga, yaitu tentang pesantren dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sampai jumpa kembali dan salam sehat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.